di dalam mengamalkan sunnah, dan sampai mati kita Islam ada di hati kita, sunnah ada di amalan sehari kita, sehingga kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai detik hari ini kita masih merasakan nikmat yang luar biasa, nikmat iman Islam, nikmat sehat. Dan saya yakin bapak-bapak yang ada di dan ibu-ibu yang ada di sini semuanya sehat, insya Allah. Semuanya sehat toh? Ada yang sakit enggak? Nah, penyakit bersama itu. Kita sering Mary ke tidak Mary? Mary ke apa Mary? Iri dengan kehidupan orang lain. Kalau kita lihat media sosial, itu kelihatannya orang-orang itu posting nyenengke jalan-jalan, ada yang umroh bolak-balik, ada yang makan-makan, ada yang apalagi shopping, ada yang gonta-ganti motor. Kayak siapa Mas? Nyindir aku, ngepaske. Tadi dia tak ngomong sama saya, kok ganti motor tat? Yo, dia turah-turah gue pun tak ganti motor. Ucapan adalah semakin kita mengatakan uangnya turah-turah, insya Allah turah-turah tenang. Tapi semakin randu itu, yo randu terus. Karena ucapan adalah meskipun yang kantongku cuma 150.000 tok, gitu. Tapi nak takoni piye tak kabare? Alhamdulillah diturah-turah motor ganti terus. Padahal motor nyileh Mbah Kakung. Itulah tampilan fisik kita. Kita sering ditipu dengan penampilan fisik. Demi Allah ya, demi Allah. Tak kasih tahu semuanya yang di sini. Orang terkenal saya. Terkenal membuatan bu saya. Tidak hanya di Semarang, se-Asia Tenggara. Demi Allah saya tidak punya motor saat ini. Demi Allah saya tidak punya motor, tidak punya mobil. Bukan berarti saya itu pengen dikasih motor, bukan. Tetapi saya naik motor Vespa ada, enak lah. Naik Beat ada, naik NMAX ada. Tapi saya tidak punya motor pribadi, tidak ada. Jadi motor yang dibawa anak saya, Mio itu miliknya mertua saya. Ini Beat ini miliknya orang tua saya. Vespa kemarin WE kantor gitu ya. Terus Supra saya yang diprotoli anakku gitu. Ini motor pinjaman ya. Jadi sing jenenge Abu Iqbal ki rantai motor blas asline. Tapi terlihat enggak kalau hidup saya susah? Enggak toh, bahagia. Karena bahagianya tuh di sini. Tadi saya mau ke sini tuh diminta untuk meruqyah orang. Tak cerita sih ya sadurung materi ya. Karena ini kejadian nyata. Kena tak ceritake, nak langsung materi malah jenengan ngantuk lah. Saya mau ke sini itu tadi telepon sama teman saya. Ustadz bisa ngeruqyah enggak? Bisa. Oke, saya datang. Karena teman saya ini ustadz, tapi dimintai ruqyah arak wani. Termasuk ustadz-ustadz kadang kon ngeruqyah arak wani. Padahal ruqyah ki ra kudu alim ora kudu. Sing penting mentale kendel entuk dadi insyaallah. Ya. Kemudian saya ruqyah, alhamdulillah sekitar 15 menit aku disangoni, alhamdulillah. Nah, koncoku sing ngundang aku ya tak kei ya. Awakmu nak pengen tak kei yo ngundang aku. Jadi saya sekarang punya tradisi berbagi itu luar biasa. Tradisi berbagi apa? Mana ana wong butuh ruqyah undang aku tak kei. Piro tat yo rahasia. Tak kei. Jangan tat. Ya enggak, saya pengen berbagi. Karena jenengan sudah asbab jenengan saya dapat rezeki dari Allah, makanya saya tak berbagi kepada jenengan. Akhirnya diterima, Pak. Nah, yang saya ruqyah, kita cerita sing ruqyah. Sing diruqyah karo sing ruqyah kira-kira seneng endi kira-kira? Nak takoni sering ra dijawabi marke males yo. Nak takoni ini jawab gini enak lho Mas. Kira-kira sing diruqyah karo sing ruqyah enak endi? Enak sing ruqyah disangoni yo. Sing diruqyah malah apa? Nah, maksudnya ini ojo dadi pasien, dadi yo perlu. Nah, tapi syaratnya wani gelut, tak peruqyah ki kudu wani gelut dengan bangsa jin. Wani kok ora kira-kira? Wani. Tenan yo kebengi yo.
Oke, ya. Jadi gini, saya masuk ke rumahnya, masya Allah, rumahnya bagus. Pokoknya wong sugih lah. Ini ngomong amplopnya kandel, nara kandel juga gitu. Kalau ning kene kan kuandel banget nara kandel, tak tinggal saking kandelnya ning kene. Bukan masalah amplop kandel kok ya. Sarukia singkat cerita, ibu-ibu, iki nak aku ngatik ketok ora iki? Kameranya ketok ora maksudnya? Separuh, aku tak mundur ya. Sebenarnya ketok ora iki? Kameranya ketok. Singkat cerita ketika saya bacakan Bismillahi arqiq wallahu yaswik di sini, rene mas, maju rene. Artis kan masuk, kan mau terkenal kan dulu gini. Kita tak contoh nih gitu. Sampai madepe rono, madepe rene berlawanan karaku. Kenrangan tuh, ini lo manut tuh, kalau kiai manut lo rasanya. Nah, ketika saya pegang di sini bu, Bismillahirrahmanirrahim. Katanya tangan saya itu panasnya kayak sertika. Ya sebenarnya lah pokoknya lah. Kayak setrika. Bener. Jadi tangan saya ketika saya baca ayat Al-Quran pancal-pancal kayak gini, ngakon dewi, diusir-usir dewi kan bingung gitu. Jadi tangan peruqyah itu kalau didemek kayak sertika. Udah, wis. Ademi mau hasil. Kan ora tenanan. Ngeyelan. Oke. Singkat cerita, aku ki seneng ngatik orang ngatik ora aku. Nak linggih kan biasanya penceramah yang lain wis pinggir linggih to. Khusus aku ngatik ora apa. Kelihatan ndak itu? Semenit toh? Masih banget. Nah iki pas iki. Oke. Saya bacakan ayat Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim wallahu yasfik min kulli da'in yudik wa min syarri hasidin idzat. Katanya panas banget. Tangan saya itu kayak panasnya kayak setrika yang dicoske karo listrik itu seperti itu katanya. Makanya orang-orang yang kena gangguan jin nak tak demek rasanya kayak apa Pak Bu? Sirine ngira aku ngaji ngantuk-ngantuk ya kuwi. Karo pengen lek ndang rampung. Karo protes ngaji guyon terus nah iki gangguan jin biasanya. Ini guyon. Iki guyon lah tenan. Nah, saya kira setiap orang yang naik mobil bagus tuh bahagia. Saya kira bener. Aduh, mesti ora kem jawab yo. Marek males kok jenengan. Bukan nanti takon jawab lho. Sepakat penting jawab lho. Tak kira ki wong nak ndi bojo ayu ki bahagia, bener apa ndak kira-kira? Itu hanya orang-orang yang ra ndi bojo ayu. Jadi nak orang wong ndi bojo ayu ki bahagia. Orang terkenal tuh bahagia ndak? Jadi sopo? Jadi sopo bahagia? Jadi gitu. Kita sering melihat bahwa orang lain tuh tampak bahagia, kita seperti orang yang punya masalah. Sepakat enggak kira-kira? Sepakat enggak? Terus kaitannya dengan tema apa? Kaitannya ini ada kaitannya. Ceritanya ruqyahmu serampung ya, bahwa saya masuk rumahnya, masya Allah, omai APE raka. Omahku orang lawangi ya. Jangan tak kasih tahu lagi. Selain saya tidak punya motor, omahku loh sampai sekarang lawangi, tak ada ini. Jadi saya itu sebenarnya orangnya sederhana banget sebenarnya. Meskipun tampilannya ketoke keren gitu, ketoke ya. Keren apa bukan Bu? Masya Allah. Kaya wong sugih yo. Semati-mati ora gangguan jin ora iki. Gara-gara di. Nah, itulah tampilan fisik. Dan ternyata saya merasakan kebahagiaan. Ruang ini baru masuk teman gitu. Saya merasakan hidup saya benar-benar bahagia meskipun belum bisa 100%, saya belum mengatakan sudah sempurna, tapi semenjak saya mulai memuliakan orang tua saya. Tak ulang lagi, rongok nang kupingmu ya. Saya merasakan hidup saya bahagia. Atau minimal dimudahkan oleh Allah, minimal semakin naik ya semakin terkenal bareng ya Pak. Wingi ora postinganku ning ndi Pak jenengan? Status ning ndi? Grup masjid ana wajahku. Ya. Sing posting sapa Pak? Pak Adi. Oh, Pak Adi. Ternyata wong akeh do posting aku pertanyaan. Maksud saya bukan untuk pamer, bukan. Saya merasakan seperti ini sekali lagi demi Allah ya. Tak ulangi demi Allah untuk semua anak yang merasa anak ngacung. Yang merasa anak
Ya. Demi Allah saya merasakan ini semenjak saya satu. Tidak pernah berani bantah sama orang tua. Yes. Makanya ibu-ibu yang terhormat, semua ibu-ibu yang merasa sudah jadi ibu ngacung, yang merasa jadi ibu. Yang anaknya di bawah ngacung, yang anaknya di bawah. Senggu anak segi. Wahai anak-anak, rungokno kupingmu, ya. Jangan sekali-kali kita itu berani menyakiti orang tua. Jangan sekali-kali kita ngomong lebih keras daripada orang tua kita. Apalagi sampai membuat orang tua kita sakit hati. Berbaktilah kepada orang tua, muliakan orang tua. Saya lihat sosok ini sering tak ceritakan ya, saya termasuk ngefans sama beliau. Siapa yang termasuk model aku fan nih? Ustadz Adi Hidayat. Saya termasuk ngefans sama Ustadz Adi Hidayat. Setelah saya pelajari beliau, ternyata beliau adalah orang yang sangat memuliakan orang tua. Ustadz Abdul Somad, beliau adalah orang yang memuliakan orang tua. Makanya tidak ada pintu surga yang terbaik, tidak ada kemudahan yang tercepat, tidak ada kesuksesan yang lebih cepat daripada berbakti kepada orang tua. Tidak ada. Kalau pengen sukses, pengen bahagia, pengen mulia dunia dan akhirat, pesan saya apa? Muliakan kedua orang tua. Para orang tua sepakat tidak kira-kira? Mulai hari ini muliakan orang tua. Minimal kalau kita belum bisa membantu mereka, belum bisa menghajikan, belum bisa mengumrohkan, belum bisa ngasih uang tiap hari, belum bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk orang tua kita, minimal jangan sampai bebani orang tua. Apalagi sampai nyusahke orang tua. Jadi ya, ini bapakmu sing ndi? Bapakmu ndi bapakmu? Ning omah, ibumu ono ra? Ini ibumu sing ndi? Ning omah berapa? Ini anak soleh iki. Dik, iki sapa iki bapakmu sing ndi bapakmu? Orang di bapak. Ayah cerai. Sini sama ibu. Enggak apa-apa santai. Sini sama ibu sini. Tak kayak hadiah sini gini. Maju. Kowe barang siji-siji. Tak dongake esuk dadi ustaz ya nyo. Awakmu barang nyo sing kene-kene nyo. Nyo, sing gedhe dhewe. Tak dongake dadi ustaz gedhe sisuk kowe. Sing tua-tua dadi ustaz tepuh. Oke. Sekali lagi anak-anak, kalau pengen hidupnya dimuliakan orang Allah diangkat derajatnya, dimudahkan urusannya, muliakan orang. Jangan sekali-kali kita membuat sakit hati orang tua. Demi Allah, setelah saya tahu dan saya sadar setelah saya punya anak. Ibu-ibu, kira-kira kalau dibantah anak sakit hati tidak, Bu? Sakit. Kalau anak yang kita bangkang, dikon ngeyel, dikon ngumbai tetap ngegame terus. Jangan dibanting HP nih, Bu. Kayak no aku baik. Sakitnya tuh. Makanya tidak ada satupun orang yang mulia kecuali memuliakan orang tua. Apa ono hadis Ustaz? Ada. Sekarang kita kaji. Jenengan seneng ngaji sing guyon apa sing serius? Aku dina iki arek tak koyo Ustaz Adi Hidayat tak wibawa wis. Karena biasanya kan aku wis guyon, iki dina iki aku arek ngaji ilmu tenan saiki. Wis gen ra disengeni wong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di surat Al-Isra ayat 23. Yang punya Al-Qur'an dibuka. Al-Isra ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu, tak baca pelan-pelan sambil dipahami. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah dan hanya
dan kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu bentak mereka, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Jangan sekali-kali membentak orang tua. Ini yang memerintahkan Allah. Berarti kalau fi'il amar, kalau kita ngaji di kitab usul fikih, asal daripada perintah adalah wajib. Berarti kita menyembah Allah tanpa mentauhidkannya itu wajib. Yang kedua, memuliakan kedua orang tua itu hukumnya wajib. Berarti kalau kita membentak orang tua, maka berbuat dosa besar. Kalau kita membentak sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, semakin kita sering menyakiti orang tua, semakin kita sering membuat orang tua kita sakit hati, sampai Imam Syafi'i mengatakan, yang artinya jikalau ada seorang anak berdebat dengan orang tua karena anaknya fisiknya lebih gede daripada orang tuanya, dan dia ngomong lebih kencang daripada orang tuanya, sehingga orang tua karena kalah fisiknya dan kalah getaan, sehingga orang tua ngomongnya lebih rendah, maka anak ini sudah menjadi anak yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah durhaka kepada orang tua. Ya, Dik ya. Dik, nak dikandani wong tua aja mbatah ya, Dik. Kok anggere dikandani wong tua kon turu. Kon salat, kon ngaji, kon ngegame. Sing ngakon wong tuamu lho ya. Ulang-ulangi. Dikon turu, kon ngaji, kon salat, kon nampa telo. Nyo tak kei. Tak kene nyo. Nyo maju nyo tak kei. Sing sering maju mugo tak dongake dadi apal Quran. Kentek ngene. Aku entek ya. Dinteke. Terus kene cah cilik, kan semangat sok ngaji. Jangan sekali-kali bentak orang tua. Kemudian di hadis tadi ayat Al-Quran, surat apa tadi? Hadisnya, sekarang hadisnya. Memuliakan orang tua adalah amal yang paling utama. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, ayyul a'malu afdal? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyun, qala birrul walidain. Qultu summa ayyun, qala al jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdol? Amalan yang paling utama, yang pertama adalah sholat tepat waktu. Sholat apa? Tepat waktu. Jadi amalan yang pertama yang paling bagus adalah apa? Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang. Yang nomor 3, al jihadu fi sabilillah, berperang atau membela agama Allah. Salat tepat waktu. Yang kedua birrul walidain. Yang ketiga jihad di jalan Allah. Ini amalan yang utama. Berarti kalau kita sudah mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita segera ke masjid untuk sholat berjamaah. Ayat Al-Quran lagi. Yuk kita ngaji nih. Ini perbanyak ilmu sekarang. Ben ora terkenal Ustaz Abi Iqbal sane guyon tok. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 83. Surat apa? Aku videografer kok nggak teko kan? Tak kayak kebebasan ya untuk kok dari segala sudut ya sahabat. Surat Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata
summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikan kepada ibu bapak. Berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Jadi selain kita yang pertama dan selalu disandingkan setelah menyembah Allah, mentauhidkan Allah, yang kedua apa? Berbakti kepada kedua orang. Jadi kedudukan berbakti kepada kedua orang tua itu setelah kita mentauhidkan Allah, setelah kita menyembah Allah, yang kedua siapa? Berbakti kepada kedua orang tua. Makanya tak tekankan lagi, wahai anak-anak semuanya, kalau hidupmu pengen mulia, kalau urusanmu pengen mudah, kalau rezekimu pengen berkah, kalau hidupmu pengen terarah, pengen sukses dunia dan akhirat, tidak ada pintu yang tercepat kecuali berbakti kepada orang tua. Tidak ada pintu yang paling kilat kecuali memuliakan kedua orang tua. Dan saya merasakan itu. Saya merasakan itu, terbuka lebar rezeki. Ceritanya gini, ceritanya. Tadi pagi itu saya tuh sering biasa Pak Bu, sehari, kok sehari, orang sehari, sekali undangan ceramah kadang untuk 1 juta, kadang lebih daripada 1 juta kadang-kadang. Tapi besok wes randidit ini biasa Pak, paham maksudnya? Jadi kadang sekali undangan ceramah ada, saya dapat, bahkan pernah cuma 15 menit dapat sangu 1 juta pernah. Ini bukan untuk pamer, bukan, tapi kadang sudah nanti habis itu randidit sudah biasa. Jadi bagi saya itu dapat uang banyak ya biasa, ketika habis ya udah biasa, orang sedih gitu loh. Tadi pagi ceritanya gini, saya punya uang tinggal 150.000, tak kasih cerita ini kalau jangan pengen rezekinya lancar, seringlah ngasih orang tua, maksudnya gitu loh. Tinggal 150.000 saya kasihkan kepada ibu saya, padahal cuma sedikit, berapa? 50.000. Karena apa? Yang 150 sebenarnya 150 ini untuk biaya ganti apa namanya? Cakram. Jadi saya sudah pesan bengkel, pesan nanti habisnya kurang lebih cakram sama remnya macam-macam 150.000. Jadi harusnya bayar itu harusnya. Saya datang ke rumah ibu saya karena saya apa? Saya merasakan keajaiban, setiap saya ngasih ibu saya pasti Allah bukakan rezeki. Tak kasih resepnya, tak kasihkan sama ibu saya 50.000. Kata ibu saya, jangan. Aku ngomong, Bu, kalau saya sudah ngasih harus diterima. Karena apa? Justru kalau ibu terima nanti rezeki saya akan dibuka oleh Allah. Gitu. Nah, tak kasihkan 50.000. Biasanya 100.000. Tapi karena saya sudah janji bayar, makanya tak kasih 50.000. Tidak punya duit, tidak apa-apa saya. Tak kasih. Habis itu saya tinggal tidur. Ditelepon sama orang tadi, Ustaz bisa ngeruqyah enggak? Jawaban ruqyah itu dari mana Bu? Dari 50.000 yang saya kasihkan kepada ibu saya. Jadi semakin kita berbagi, semakin untuk kayak semakin banyak kita berbagi, nanti rezekinya semakin banyak. Nah, karena tadi saya ngeruqyah orang tadi ada perantara, benar enggak? Maka yang ngundang saya, yang diminta ruqyah misalnya jenengan, Pak. Tapi saya tidak bisa. Yang bisa ruqyah cuma ustadz yang paling ganteng sak Semarang gitu Pak. Orang sombong, menghibur diri. Nah sombong kan aku merendahkan orang lain. Sombong itu merendahkan orang lain dan tidak menerima kebenaran, itu namanya sombong. Aku kan orang yang merendahkan siapapun kan. Aku tadi merendahkan siapa ndak kan? Orang yang bisa ngeruqyah itu yang ustadz paling ganteng sak Semarang, tak undangin. Saya akhirnya sebelum kesini tadi saya sudah ngeruqyah orang, dikasih ganti, ngasih ibu saya sudah diganti sekian kali lipatnya. Nah tak jelaskan malah saya. Nah cerita meneh nih aku mau ngajarin jenengan untuk sering berbagi. Karena apa? Semakin kita berbagi rezeki semakin lancar gitu loh maksudnya.
apalagi berbagi kepada orang tua. Mau ke sini, tak kasih tahu. Ini bukan untuk pamer, bukan untuk apa-apa. Saya yakin amal saya masih sedikit, tapi saya yakin Allah menolong saya itu karena ini gitu. Nah, terus saya kasih terima. Sampai sini biasa toh, yang namanya Abu Iqbal kan pakaiannya biasa nyantai nggo kaos gitu. Orang kayak Ustaz liya-liyane nggo sarung nggo wibawa. Nah, saya kan tidak pernah setel wibawa, setel santai wae. Tekan kene iki aku ngono mlayu diwoyak karo Mas gitu. Mas apa jenenge? Mas Gali. Aku udah dengar terus diwoyak tekan kulo diwoyak terus. Malah kusan. Tak tokoke esan. Tak tokoke eset cuma berapa? 10.000. Saya yakin nanti Allah akan ganti saya lewat saya yang kasihkan Mas Gali 10.000, 10 juta. Amin untuk Pak Bu. Nah, ustadznya kaya jenengan seneng ndak? Jadi ustadznya nak ngaji rasa disangoni gitu. Tapi mah berbagi-bagi. Bener tidak kira-kira? Bener tidak kira-kira? Jadi 10.000 yang tak kasihkan Mas Galih tadi, Mas Galih tak tambahin Masnya. Kini aku untuk 20 juta Masnya. Ini saya, Mas Galih itu mungkin bagi seseorang itu orang yang tidak terpandang. Tapi bagi saya, tak jelaskan langsung. Bagi saya di antara sekian orang yang paling istimewa di hati saya itu Mas Galih. Tak kasih tahu ya. Bukan ibu-ibu yang cantik-cantik, bukan jingan yang ganteng-ganteng. Di antara sekian orang yang menurut saya yang spesial di hati saya itu Mas Galih. Kenapa? Karena Mas Galih apa? Orang yang paling setia komentar neng Facebookku. Pokoknya bakal posting ngopo Mas Galih mesti assalamualaikum, mendoakan kebaikan, masya Allah. Makanya kayak Mas Galih ki layak nak tak kasih. Makanya nggak ketemu aku tak kayak Mas, tak kayak tang telo Mas. Itu. Jadi saya seneng bergaul itu bukan orang-orang yang kaya-kaya terhormat, enggak. Saya justru malah seneng bergaul dengan kayak Mas Galih. Justru orang-orang yang kayak Mas Galih ini, orang-orang yang di kampung nenek-nenek itu yang tulusnya luar biasa. Sepakat apa enggak? Kalau jenengan pengen, makanya ibu-ibu, jenengan kalau pengen suami teladan karo Mas Galih. Mas jenengan wis nikah dong Mas? Wis nikah belum? Calon wis dong? Jangan ngatik Mas, jangan ngatik. Ngatik sih Mas Galih ngatik. Ngatik tak promosi kayak kok malah gitu. Madhep rono lho, ganteng ora? Ngatik kok jalan. Ini mau tak kayak hadiah nih Mas. Nah, satu, muliakan orang tua. Yang kedua, tadi apa? Ayat Al-Quran ya. Kemudian hadis yang nomor 3, hadis. Wa an ibni Abdullah wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu berada pada ridhonya kedua orang tua, sedangkan murkanya Allah berada pada murkanya kedua orang tua. Renang ya, tenang. Mbak aku tenang gini. Kini malu terkenal, ibu mungkin seneng. Ini. Jenengmu sapa? Azara. Cita-citamu dadi apa? Apa? Sepak bola. Bola siji gerebutan wong akeh kok cita-cita to, ora apa-apa. Kowe pengen jadi pemain sepak bola nasional ora? Mulyake wong tuamu ya. Aja ngeyel karo wong tuamu ya. Ndelik kono. Ngomong. Bu, ngono. Bu, mulai hari ini insya Allah aku meh dadi wong mulyake jenengan. Ya semono tak dongake sukses ya. Pesenku pokoknya aja sekali-kali nyakiti wong tua ya. Kon turu, kon ngaji, kon ngedit ustad. Guyon sing iki. Faqadara buka ala ta'budilah. Karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang, murkanya Allah ketika kedua orang tua kita murka. Makanya pintu sukses yang tercepat adalah memuliakan kedua orang tua. Saya punya teman, tak ceritani lagi, fakta. Saya punya teman tuh seorang PNS. Tidak tak jelaskan spesifiknya. Dia sampai jatuh total. Sampai apa? Sampai hancur-hancur. Bisnisnya sampai hancur semuanya, ente-entean.
sampai terakhir cerita dia itu saya sudah saking minimnya saya Ustadz, sampai istri saya tak bawa ke mertua, Pak, Bu, kalau tak titip ke anak jenengan, tak titipin jenengan sih sampai waktu yang tidak tentu, sampai keadaan ekonomiku mapan, nanti tak jikuk nih anakku, padahal dulunya kaya raya. Sampai dia cerita sama saya, di saat saya sendiri Ustadz, mata saya itu sudah apa namanya itu, berkunang-kunang atau tidak bisa lihat. Setiap jam 1 malam selama 1 bulan, berapa? Selama jam 1 bulan, setiap jam 1 malam itu didatangi sosok yang fisiknya seperti DE, mungkin korennya DE, atau jin yang menyerupai korennya DE. Setiap malam datangi gini, wis saiki uripmu wis ora ono artine, wis ora ono artine, wis ora ndek masa depan blas awakmu, mending kowe bunuh diri, nyotakei ikat pinggang ki gantung. Jadi wis jauh dengan istri, jauh dengan anak, jauh dengan keluarga, bisnisnya susah-susahan. Malah setiap jam 1 malam sampai subuh itu seperti didatangi sosok yang fisiknya seperti dia dan ngomong ini, wis to kowe mending bunuh diri wae, mending kowe apa, wis ranti masa depan kowe. Kata dia apa ngene, setan kowe, Allah aku cek ndek Gusti Allah kok ngomong aku kon bunuh diri, kowe tak puatani dhewe. Semenjak diwaneni kuwi jine ratu teko meneh. Paham maksudnya? Ketika ada gangguan jin, apapun gangguannya jangan lawan. Kowe ngomong meneh tak kuwampeng cangkemmu sampai jadur kowe. Iki baru kira bakal teko meneh. Ngomong karo sapa Pas? Karo setan. Ngomong ngono ora apa-apa ora? Jadi misalnya kau pengen ditekani genderuwo, misalnya ya, saya nang omah dhewean sapa ngacung dhewean. Kok dhewe ya? Misalnya kau pengen tekon nggonmu genderuwo. Wong ayu. Nah misalnya wong ayu piye nak wong ayu? Entah itu jin wujud apa yang mau wujud wong ayu. Wong ayu, jin ku nak wujud wong ayu nak diwacake Al-Fatihah ku dadi wanek asline. Aslinya wanek aslinya tak ada nih. Karena saya kan sering meruqyah orang. Jadi pernah seorang wanita itu cerita musik gitu, akhirnya mas ini dia tobat. Oh selama ini mungkin saya kurang berbakti kepada orang. Setelah dia lawan jin itu, kemudian dia niat untuk berbakti kepada orang tua, dia muliakan orang tua sampai dia ya, ini saya tidak menganjurkan, tapi yang dilakukan dia seperti ini. Dan ini yang cerita seperti ini beberapa orang. Tapi saya tidak menyuruh ini karena ajaran Islam tidak ada. Dia cuci kaki ibunya dan dia minum bekas air cucian kaki ibunya. Saya tidak menyarankan ini karena aku belum pernah seperti ini. Nak nyuci kaki ibu tidak apa-apa ya. Tapi kalau meminumnya menurut saya berlebihan, menurut saya. Cukup kita muliakan orang tua, tidak perlu nyuci kakinya sampai diminum, jangan. Kalau cuci kakinya masih normal nggih Pak nggih. Tapi kalau meminum sisa kaki air ibu kita, khawatir kita namanya apa meneh ibune di petani bar blecok-blecok ning sawah. Ya kita yang realistis saja lah. Dia minum cucinya karena dia niat memuliakan orang tua. Sekarang hidupnya dia tuh mulia banget, naik lagi. Karena apa? Memuliakan kedua orang tua. Jadi hampir semuanya yang orang sukses dan berkah dan melimpah, rata-rata mereka yang setelah saya pelajari ternyata anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang memuliakan orang tua, anak-anak yang hormat kepada orang tuanya, tidak pernah nyakiti orang tuanya, insya Allah hidupnya akan dimuliakan oleh Allah. Maka selama jenengan masih nyakiti orang tua, masih durhaka kepada Allah, orang tua, masih membuat orang tua kita tuh sedih, di saat itulah masalah, dan masalah. Lanjut. Kemudian surat Al-Baqarah ayat surat Al-Ahqaf ya. Surat Al-Baqarah tadi sudah. Al-Ahqaf ayat 15.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah perintahkan, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di sini artinya dikatakan kami wasiatkan. Bedanya wasiat dengan nasihat, dengan ceramah, dengan tausiah beda enggak kira-kira? Beda. Bedanya apa? Sangat jauh berbeda. Wasiat itu biasanya orang yang mau meninggal, biasanya kan gitu toh. Tapi ini yang berwasiat Allah, berarti bukan berarti Allah yang meninggal, saking pentingnya. Karena Allah tuh maha kekal, maha hidup, tidak akan pernah mati. Maksud wasiat ini bukan, jadi wasiat ini tidak hanya untuk orang yang meninggal, tapi saking pentingnya sampai Allah kami wasiatkan. Pesen tenan, rungokno tenanan iki, perhatikno tenanan. Hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau Allah yang sudah berwasiat, jadi nak carane wasiat iki nak cara bahasaku iki apa? Pesen tenanan lho. Apa sing oleh apik nah apa, Pak? Apa master ini? Apa kata-kata sing luweh mengena ben dhewe iki iso nglakoni tenan apa kata wasiat? Pesen tenanan atau apa? Wanti-wanti, wanti-wanti bahasa Inggris ya. Nah bahasa Indonesia itu pesen tenanan. Bahasa Inggrisnya wanti, nak lanang berarti wanto-wanto. Karena wedok, jadi nak karo wedok wanti, tak wanti-wanti ya. Berarti tak peseni tenanan, diperhatikan tenanan. Berarti nak karo Rizal wanto-wanto ya. Tak wanti-wanti, ojo sekali-kali kowe teko rono. Ojo sekali-kali kowe pokoknya wasiat tenanan untuk selalu berbuat bakti kepada kedua orang tua. Banyak dalilnya. Kemudian hadisnya lagi. Ketemu ayat Al-Qur'an. Yo lanjut iki mang lanjut. Sing iki wong aku ning kene tak korbanke tadi Grawait ngomong, "Ustaz ngisi di Grawait bisa ndak malam ini?" Aku ngomong ndak bisa karena saya sudah cinta sama jamaah nggone Masjid Panut. Sisa cepat menurang. Surat Al-An'am ayat 151. Surat apa? Ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal ladzi harramallahu illa bil haqq dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Katakanlah Nabi Muhammad, kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhanmu kepadamu. Nabi Muhammad itu disuruh sama Allah, tak kandani, tak wacake ini. Bakal tak bacakan apa yang diharamkan Allah kepadamu, yaitu janganlah mempersekutukannya dengan apapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anak karena kemiskinan. Kamilah yang beri rezeki kepadamu, dan kepada mereka janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Selanjutnya Al-Isra ayat 23. Ini cepat gih. Wes tadi. Turun. Lanjut. Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berpun? Sudah pertama, yes. Lanjut. Salah barang.
Gen ora kemaki, nak masalah kan ora kemaki. Nak bener terus aku. Surat Al-Isra ayat 24 sudah? Ayat 24. Wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat ya, ini di lafaz wa qur rabbirhamhuma ada lam mati ketemu ro. Bacanya bukan wakul rabbirhamhuma tapi bacanya wakur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan dibaca wakul rabbirhamhuma, jangan, tapi dibacanya wakur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka kedua menyayangiku mendidik di waktu kecil. Maksudnya gini, ketika kita berselisih dengan kedua orang tua kita, siapa yang pernah berselisih dengan orang tua? Saya. Yang lain tidak ada yang pernah berselisih dengan orang tua. Pasti semuanya kita pernah berselisih, sepakat? Ketika kita berselisih kedua orang tua, rendahkan nada bicara kita. Tahu lagi, ketika kita berselisih kedua orang tua, jangan sampai kita meninggi, tapi rendahkan. Misalnya apa ya? Jangan pernah berselisih ke orang tua rakyat. Pernah. Tinggi po rendah biasanya. Tinggi po rendah biasanya. Mulai sekarang jangan pernah ngomong lebih tinggi daripada orang tua. Nada lebih tinggi jangan. Nak pengen uripe mulia ya. Sing sampai saiki punya masalah, punya problem hidup, punya penyakit tak sembuh-sembuh, bisa jadi karena kita durhaka kepada orang tua. Dulu pernah tak ceritain toh tentang kisahnya Jamil Az-Zaini, pernah tak ceritain belum? Mosok tenan perlu diceritain ra? Pak Jamil Az-Zaini, motivator nasional, jos, gurunya para motivator. Pak Jamil Az-Zaini itu pernah diuji oleh Allah penyakit istrinya. Jadi yang salah kita, yang kena bisa istri kita. Yang durhaka kepada orang tua kita, yang kena bisa anak kita, bisa istri kita. Jadi Pak Jamil Az-Zaini itu pernah di waktu dia SMP, pernah punya kesalahan kepada orang tua, dan ini dibalas oleh Allah setelah 20 tahun atau 25 tahun yang setelahnya. Jadi istrinya sakit, dibawa ke rumah sakit. Waktu itu beliau termasuk sudah sukses, sudah kaya, tapi satu penyakitnya istrinya sampai hartanya habis apa? Ya sih, sabar bos, tenang itu. Sabar bos. Lanjut tidak ceritanya? Nah, dicek di dokter tidak ada penyakitnya, tapi berubah terus sampai uangnya hampir habis. Suatu saat dokternya ngomong seperti ini, Pak Jamil, kalau siang ini nanti habis duhur kok penyakit ibu belum bisa ketemu penyakitnya, itu sudah hampir semuanya hartanya habis, mungkin wis entek-entekan. Dokter lagi ngomong-ngomong, kalau siang ini sampai penyakit istri bapak tidak ketemu penyakitnya, tidak terdeteksi, maka kami akan ambil langkah khusus. Kata Pak Jamil, ya, nopo Pak dokter tidak ngomong saiki, biasanya yo ngomong-ngomong ya atau ngomong ke aku. Karena ini sekali terapi yang ini bayarnya kalau tidak salah 12 juta sekali terapinya. Bos sekali suntik atau sekali apa, pokoknya saya lupa itu. Nanti kalau bisa dibuka video ini Pak Jamil Az-Zaini. Habis itu Pak Jamil sedih deh. Baru dia ngomong, Pak Jamil ngomong, ini masjid ini kok lagi? Masjid ini lah. Kita sepakati andan masjid ini ya. Nah andan masjid ini kita selesaikan, tidak apa-apa ya, mohon maaf. Singkat cerita, tidak ketemu penyakitnya, tidak kedeteksi. Ketika mau Pak Jamil ngomong, kasih waktu saya sampai jam 10. Nanti kalau jam 10 sudah saya sholat istihad, sudah minta sama Allah, ngadu sama Allah, nanti saya putuskan
akhirnya jam 8 atau jam 9 Pak Jamil itu sholat 2 rakaat, sholat duha atau sholat apa, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, apa salah saya sehingga saya diuji seperti ini. Ternyata Pak Jamil diingatkan kisah 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu Pak Jamil itu pernah nyuri uang ibunya, kalau tidak salah 125.000. Berapa Pak Bu? 125.000. Ceritanya gini, ini belum sini ya yang ngeten ya. Pak Jamil itu waktu sekolah, waktu SMP kalau tidak salah, itu sudah 7 bulan atau 4 bulan belum bayar SPP, ditagih terus karo gurune. Siapa yang pernah ngalami seperti ini? Nah, ditagih terus akhirnya dia jenis cah cilik yo, ditagih terus kan yo isin. Pulanglah dia, waktu dia istirahat atau apa dia pulang. Ternyata di bawah kasur ibunya, di bawah bantal ada uang berapa? 125.000 kalau tidak salah. Diambil sama dia. Yang sebagian buat bayar SPP, yang sebagian untuk jenis cah nom dia seneng-seneng. Dia jajan lah. Cara master yang mbak aku ya ngafe lah. Lain hati ya master ya, atau bento gitu. Dia ngafe. Habis itu ternyata uang itu apa Bu? Uang itu adalah uang ibunya Pak Jamil itu utang karo tonggone, janji sore menyarutang 1 selawe kuwi mau. Mandang balik-balik arek nyarutang ilang pe Pak kira-kira Pak. Wis janji karo tonggone engko sore tak bayar. Awane ilang kira-kira piye Pak? Wis dijagake tenan karo tonggone, ilang. Baru ki Pak Jamil terus ibuke terus habis itu kalau tidak salah ibunya itu dimaki-maki tonggone. Carane ngene, cara wong kene. Wong tua ngomong ora pakem blas. Wong jare menyarutang sore kok ora. Janjane wong tua iso digugu ora. Sampai ibunya Pak Jamil itu sakit hati. Sakit hati karo sapa? Sing nyolong. Karo sapa? Tapi ra ngerti nak sing nyolong Pak Jamil ora ngerti. Sakit hati dia sampai mendoakan. Doane mungkin ngene, mungkin ya. Tak dongake monggo sing nyolong duitku uripe susah mungkin, atau sing soro hati-hati. Doa orang yang dolim itu makbul. Apalagi kita mendolimi orang tua ki, doanya ngeri. Didoakan. Singkat ceritanya, ibu saya habis sholat apa? Habis itu langsung Pak Jamil kileng kuwi langsung nelpon ibu Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, anakku piye? Anakmu tenang wis, kowe ngopeni bojomu ning rumah sakit, anakmu tak open. Nah nih. Mboten niku Bu. Kula ki mau beristikharah atau bersolat kira-kira aku malah untuk petunjuk kelingan biyen ibu 20 tahun yang lalu pernah kelangan duit ra? Pernah mil 1 selawe ta Bu? Iya. Pripun Bu? Sampai kapanpun sing nyolong duitku tak dongake rekoso uripe. Sing dongake sapa Pak? Wong tuwa. Sing dongake sapa? Guru-guru apa? Apa meneh kok jenengan kok pernah nyolong luwes saka 1 selawe gitu. Iki 1 selawe lho. Apa meneh kok 200.000, apa meneh kok tanahe wong tuamu mbok dol ora kondo wis. Uripmu arek sengsara tenan. Tenan. Baru kuwi terus ibu kelingan ta. Sampai kapanpun aku nak kelingan kuwi loro atiku. Bu, sing nyolong aku. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tiwas tak dongake elek jebule sing nyolong kok anakku. Mulai iki Bu aku sadar, aku tobat, aku njaluk ngapura, ikhlaske ya Bu ya. Ibu langsung nangis, ya Allah, ngerti nak sing nyolong anakku ya, ngerti ora tak dongake elek. Aja-aja sing marake bojoku ora ana tombone ya guru-guru iki Bu. Maka sejak itulah ibunya Pak Jamil wis nak ngene Jamil, wis tak ikhlaske, tak ngapura. Muga-muga bojomu lek ndang oleh tombol. Ini hebatnya ucapan wong tua. Akhirnya bener. Jam 10 Pak Jamil ngomong karo dokter. Dokter ngomong, Pak Jamil penyakit bojomu wis ketok. Nah, berarti obat yang tadi tidak jadi. Itulah sebab apa wong tuane wis ngapu. Makanya sing pernah nyakiti wong tua, sing pernah bantah wong tua, sing pernah ngambil haknya wong tua, sing pernah ngeloratin wong tua, mulai hari ini, mulai detik ini juga engko balik njaluk ngapura karo wong tua. Sing pernah nyentak wong tua, sing pernah ngelorati wong tua,
nak mbok terus-terus ke acur uripmu. Tak ulangi lagi, apalagi seorang ibu, apalagi seorang, tak ulangi Dik, apalagi seorang, meskipun gue bener apa salah nak karo ibumu, jangan sampai ngomongnya sak ndure wong tuwa. Wong aku sing pendakwah kadang diundang ibuku, "Rene Gus, disengeni kok kadang-kadang." Biyen waktu turun jadi pendakwah wani, tapi saya wis jadi pendakwah rak bakal wani saya. Apalagi ibu, apalagi apa? Tak ulangi, semua anak-anak yang merasa hidupnya susah, yang merasa hidupnya banyak masalah, yang merasa utangi rak lunas-lunas, penyakit orang mari-mari, problemnya akeh, mulai detik ini datang ke rumah orang tua, minta maaf, minta doa. Nak perlu tiap hari, tiap meh kerja, minta orang tua, doa, cium tangan orang tua, doanya orang tua. Rata-rata teman-teman saya yang sukses adalah orang yang senantiasa sering datang ke orang tuanya, sering nelpon orang tuanya, sering minta doanya orang tua. Makanya para istri ya, para istri, dukunglah suamimu untuk berbakti kepada ibu. Jangan pernah melarang. Kalau bojomu meh ngedit wong tuamu, mertuamu, jangan pernah dilarang. Karena semakin suamimu sering memberi uang kepada orang tuamu, insya Allah rizki semakin lapang, insya Allah masalah semakin hilang. Saya ulangi lagi ya, bapak-bapak, perintahkan istrimu untuk berbakti kepada orang tuanya, dan ibu-ibu perintahkan suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita pengen sukses dunia dan akhirat, pengen dimudahkan, muliakan orang tua kita, muliakan orang tua kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.